salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang tetap sehat, ceria, dan juga tetap semangat ya teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya, Ninya, sebagai salah satu mentor sekolahkepribadian.com. Di sini saya akan kembali melanjutkan bagaimana sih job insecurity itu bisa terjadi pada karyawan di tempat kerja seperti itu ya, baik di perusahaan, di area sekolah seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan ya. Kalau di segmen pertama tadi kita sudah tahu bagaimana sih job insecurity itu, kemudian juga apa yang bisa mempengaruhi job insecurity. Nah, di segmen kedua ini kita akan melanjutkan nih untuk membahas mengenai penyebab, tanda, dan juga indikator dari job insecurity seperti itu. Nah, kita mulai dari penyebab job insecurity. Biasanya apa sih yang dirasakan oleh para karyawan ini ya? Merasa insecure dengan pekerjaannya atau insecure di tempat kerja seperti itu. Yang pertama itu penyebabnya adalah karena trauma. Trauma ini bisa terjadi karena adanya masa lalu yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh karyawan atau seseorang itu belum selesai. Misalkan apa sih teman-teman? Misalkan trauma bersosial karena mungkin dulunya waktu kecil, waktu SD gitu ya, sering dibully oleh teman-temannya gitu ya, atau direndahkan oleh seseorang di masa lalunya seperti itu. Sehingga apa? Hal tersebut itu masih tertahan di dalam dirinya dan juga masih dirasakan sampai dia bekerja. Nah, hal ini itu menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri di dalam dirinya, merasa kurang menghargai diri sendiri. Jadinya ia selalu menganggap bahwa dirinya itu rendah. Orang ini juga biasanya akan meragukan kemampuannya, meragukan keterampilan yang dimilikinya. Padahal kalau menurut orang lain, kemampuannya itu bisa melebihi dari kemampuan orang yang di sekitarnya mungkin ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin pernah merasakan trauma, cukup berhati-hati ya teman-teman untuk tetap menjaga, atau kalau bisa ya diselesaikan trauma di masa lalu supaya tidak terbawa di masa teman-teman itu semakin bertumbuh dewasa seperti itu ya. Nah, trauma ini bisa terbawa di lingkungan kerja kalian dengan merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya dalam mengerjakan tugas juga kurang maksimal atau mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan rekan kerja. Padahal salah satu kunci dalam bekerja sama dengan tim kerjanya itu adalah komunikasi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini adalah lingkungan. Ternyata lingkungan ini bisa menjadi salah satu penyebab kamu itu merasa insecure saat bekerja. Kenapa kok bisa terjadi sih? Nah, ketika kalian itu masuk ke dalam lingkungan yang memiliki standar yang cukup tinggi, artinya kalau misalkan teman-teman itu bekerja di tempat yang dimana dari segi pengetahuan atau mungkin juga bahasa gitu ya, bahasa sehari-hari pakai bahasa Inggris, waduh, udah insecure dulu tuh. Atau mungkin juga target yang ditawarkan oleh perusahaan setiap minggunya, setiap bulannya itu tinggi dan teman-teman itu merasa kurang mampu seperti itu. Nah, disitulah teman-teman itu merasa insecure seperti itu. Atau juga bisa terjadi karena gaya bekerja di tempat kerja teman-teman itu bisa membuat teman-teman tidak nyaman, tidak percaya diri seperti itu. Nah, hal ini juga terjadi karena mungkin teman-teman juga kurang yakin akan kemampuan teman-teman sendiri dan juga merasa khawatir karena tidak bisa mengikuti ritme kerja atau tempo kerja di lingkungan tersebut. Nah, mungkin kalau misalkan teman-temannya itu merasa sudah selesai semua atau tugasnya itu bisa terselesaikan dengan cepat, sedangkan kita tuh lambat. Nah, kadang itu juga menjadi hal yang membuat kita itu cemas atau insecure seperti itu. Nah, itu terkait dengan lingkungan. Nah, ini yang ketiga adalah kurang menguasai pekerjaan kita sendiri ya. Nah, ini cukup bahaya juga ya.
Kadang kalau kita itu kurang menguasai, kita tuh bingung ya mau ngapain, terus bagaimana mengerjakannya, bagaimana menyelesaikan tugasnya, kemudian bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi di tempat kerja, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, salah satu juga penyebab insecure selain dari luar diri, juga disebabkan dari dalam diri kita sendiri, yaitu kurang mampu menguasai keterampilan yang dibutuhkan di dalam pekerjaan tersebut. Ketika kita itu masuk di dalam bidang yang kita tidak kuasai, yang tidak kita bisa seutuhnya seperti itu ya teman-teman, kita itu akan merasa kurang percaya diri. Ada beberapa orang yang justru menjadikan kekurangan tersebut itu menjadi sebuah motivasi untuk belajar lebih giat lagi, untuk lebih bisa mengimbangi kemampuan teman-teman di tempat kerjanya seperti itu. Sehingga ia pun juga bisa memberikan atau berkontribusi secara optimal seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi penyebab dari job insecurity ya, mulai dari orang-orang di luar kita, dari pihak eksternal kita, hingga dalam diri kita sendiri, tentang keterampilan, kemampuan, bahkan pengetahuan yang kita miliki seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas apa sih tanda-tanda job insecurity. Gimana sih tanda-tanda kalau teman-teman sudah merasakan insecure di tempat kerja gitu ya. Nah, kita akan ulas satu persatu di sini. Yang pertama itu Anda tidak yakin atau minder dengan kemampuan yang dimiliki, baik dalam kemampuan soft skill atau juga kemampuan hard skill seperti itu ya, kemampuan yang utama atau juga kemampuan dalam bekerja sama, kepercayaan dirinya seperti itu ya. Nah, itu yang kedua, orang tersebut itu ingin selalu dipuji. Kenapa kok ingin selalu dipuji? Karena dia itu merasa kurang seperti itu di tempat kerja, sehingga dia itu perlu adanya pujian. Harus ada feedback yang positif dari atasan maupun juga dengan teman kerjanya seperti itu. Yang selanjutnya, ia cenderung menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Biasanya teman-teman yang kurang percaya diri nih, dia ini akan cenderung sibuk dengan dunianya sendiri, atau sebenarnya dia ingin bergabung tetapi dia itu takut karena mungkin dia takut dianggap negatif atau takut dengan hasil kerjanya yang mungkin kurang baik seperti itu. Yang selanjutnya itu tanda job insecurity adalah suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena diri kita sendiri itu memiliki kelebihan tersendiri. Begitupun juga dengan orang lain, bahwa kita sendiri itu memiliki kelebihan masing-masing. Makanya di dalam satu tim itu biasanya kita itu saling melengkapi. Mungkin kita unggul di bagian A, rekan kita yang satu unggul di bagian B, kemudian rekan kita yang satunya unggul di bagian C. Nah, yang selanjutnya tanda job insecurity itu adalah tidak menjadi diri sendiri. Artinya justru kita, karena kita mungkin sering membandingkan tadi ya, jadi kita ingin menjadi orang lain, yang kita harapkan, yang kita dambakan, sehingga kita mempressure diri kita sendiri nih untuk menuntut seperti orang yang diinginkan kita, seperti itu teman-teman. Nah, hal tersebut perlu dihindari oleh teman-teman supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa mengurangi rasa job insecure tersebut. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang indikator dari job insecure. Kira-kira apa aja sih indikatornya ya teman-teman ya? Yang pertama, arti pekerjaan itu bagi individu. Jadi di sini adalah bagaimana sih kita itu menganggap atau menilai secara positif pekerjaan kita itu seperti apa. Kita memaknai pekerjaan itu bagaimana gitu kan ya. Kalau kita memaknai hal tersebut itu positif bagi kita, pasti kita juga akan menerima feedback yang positif. Tetapi saat kita memaknai pekerjaan kita ya dengan negatif, dengan buruk, dengan apapun itu kita dibuat menjadi permasalahan, maka itu akan berdampak negatif juga bagi kita seperti itu. Nah,
Itu juga akan bermanfaat untuk perkembangan karirnya ke jenjang yang mungkin lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah, biasanya hal ini itu bisa diukur dengan seberapa berartinya sih pekerjaan yang teman-teman miliki, seberapa bermaknanya sih pekerjaan teman-teman seperti itu ya. Oke, yang kedua ini adalah tingkat ancaman yang dirasakan karyawan nih di tempat kerja. Itu bisa diukur dari apa sih biasanya? Biasanya bisa diukur dari seberapa cepat sih seorang karyawan itu bisa menyelesaikan tugas dengan baik, ataupun juga bagaimana sih ketika karyawan itu menerima ancaman-ancaman atau juga tekanan-tekanan dalam bekerja. Biasanya akan tetap tenang atau justru akan gegabah seperti itu. Nah, yang selanjutnya, indikator yang selanjutnya adalah tingkat ancaman yang kemungkinan itu terjadi itu bisa mempengaruhi keseluruhan kerja individu. Nah, biasanya jika ada masalah, apakah dia itu bisa mengontrol emosinya dengan memberikan respon yang baik terhadap suatu permasalahan. Kita bisa mengidentifikasi dan bahkan menganalisa hingga menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, seperti itu ya teman-teman. Sehingga satu masalah di bagian pekerjaan yang kecil itu tidak akan mempengaruhi seluruh pekerjaan kita, seperti itu ya teman. Jadi tetap berhati-hati jika teman-teman itu sudah merasakan job insecurity, kemudian hal yang mungkin sepele itu bisa mempengaruhi seluruh kinerja teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini adalah pentingnya keseluruhan pekerjaan. Nah, ini merupakan tingkat kepentingan-kepentingan yang dirasakan seorang karyawan atau individu itu mengenai komponen pekerjaannya, komponen setiap pekerjaannya, seperti itu. Jadi dia akan menganggap bahwa seluruh pekerjaannya itu penting gitu ya teman-teman ya. Walaupun mungkin ada satu yang mungkin belum beres atau yang mungkin ada masalah, jadi yang satu ini jangan sampai mempengaruhi ke seluruh pekerjaannya tersebut, seperti itu teman-teman. Sehingga pekerjaan teman-teman itu tetap berjalan dengan baik. Jadi jika teman-teman ingin mencapai hasil yang baik, teman-teman perlu meminimalisir rasa insecurity di tempat kerja. Nah, itu tadi materi kita di segmen kedua ini, tadi tentang penyebab dan juga tanda-tandanya kalau teman-teman merasakan job insecure ya. Nah, di sini kita bisa belajar bersama-sama dan kita bisa menilai diri kita sendiri. Siapa yang di sini merasakan job insecurity? Nah, kita bisa mulai belajar dan mengenali diri kita sendiri dan kita bisa menemukan solusi untuk bisa keluar dari job insecurity. Tetap semangat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk melihat segmen-segmen berikutnya karena tentunya kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan kita ataupun di dalam pekerjaan kita, seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Salam sakti.